Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang soal-soal dan pembahasan kimia kelas 12 semester 2, materi makromolekul, sub pokok bahasa lipid. Hari ini kita akan membahas soal-soal di part ke-6 nomor 51 sampai nomor 60. Marilah bersama-sama kita simak dan pelajari soal-soal kimia kelas 12 semester 2 pokok bahasan lipid. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol bel untuk berikan video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 51. Sabun terdiri atas dua bagian, yaitu A. Bagian kepala bersifat nonpolar dan bagian ekor bersifat polar. B. Bagian kepala bersifat polar dan bagian ekor bersifat nonpolar. C. Bagian kepala bersifat polar dan bagian ekor bersifat polar. D. Bagian kepala bersifat nonpolar dan bagian ekor bersifat nonpolar. E. Bagian kepala bersifat semipolar dan bagian ekor bersifat polar. Oke, jawabannya adalah B. Bagian kepala bersifat polar dan bagian ekor bersifat non-polar. Bagian kepala bersifat polar atau larut dalam air atau hidrofil, suka air, memisahkan kotoran yang bersifat polar. Bagian ekor bersifat non-polar atau hidrofob atau tidak suka air, memisahkan kotoran yang bersifat non-polar. 52. Struktur yang terdiri dari tiga cincin sikloheksana terpadu dan sebuah cincin siklopentana pada ujung cincin sikloheksana merupakan struktur dasar dari A. terpen, B. sphingolipid, C. steroid, D. fosfolipid, E. lilin. Kita lihat, jawabannya adalah steroid merupakan lipid yang bukan turunan ester dan tidak memiliki gugus asam lemak. Gugus nonpolar pada steroid berupa struktur dasar yang terdiri atas 17 atom karbon dengan membentuk 4 buah cincin seperti gambar di bawah ini. Jadi, itu adalah steroid. Nomor 53. Terpenoid merupakan senyawa turunan lipid yang tidak terhidrolisis. Biasanya ditemukan dalam kecuali A. graniol atau minyak mawar, minyak atsiri, sitral, kolesterol, kumarin. Kita lihat jawabannya. Terpenoid biasanya banyak ditemukan dalam minyak atsiri, misalnya sitral, graniol atau minyak mawar, dan kumarin. Kumarin termasuk fenilterpena yang merupakan terpena yang mengandung gugus aromatin atau fenil yang memberikan bau khas yang tidak diketemukan di dalam kolesterol. Nomor 54. Dalam bentuk lipoprotein, fungsi fosfolipid adalah A. sebagai pengangkut zat-zat yang melewati membran sel, B. sebagai sumber cadangan energi, C. sebagai provitamin D, D. sebagai hormon kelamin, E. sebagai pengemulsi. Oke, jawabannya adalah A. sebagai pengangkut zat-zat yang melewati membran sel. Oke, kita lihat. Fosfolipid terdapat pada seluruh sel tubuh dalam bentuk lipoprotein. Fosfolipid berfungsi sebagai pengangkut zat-zat yang melewati membran sel. Cefalin diperlukan dalam pembentukan tromboplastin yang penting untuk proses pembukaan darah dan penutupan luka. Pada industri susu instan digunakan fosfolipid lecitin. Lecitin berfungsi sebagai pengemulsi sehingga susu instan menjadi mudah larut. 55. Penggunaan minyak bekas menggoreng secara berulang-ulang tidak baik bagi kesehatan karena mengandung A. asam lemak tidak jenuh, B. radikal bebas yang bersifat karsinogen, C. fosfolipid yang terdiri dari 2 buah gugus asam lemak dan sebuah gugus fosfat, D. asam lemak jenuh, E. asam oleat. Oke, jawabannya radikal bebas yang bersifat karsinogen.
Radikal bebas diduga kuat bersifat karsinogen, yaitu sifat yang dapat memicu sel kanker berkembang biak. Oleh karena itu disarankan tidak menggunakan minyak bekas menggoreng secara berulang-ulang karena banyak mengandung radikal bebas. Makanya untuk teman-teman semuanya dipikirkan ulang ketika harus membeli gorengan di pinggir jalan antara manfaat dan kerugiannya. 56. Jika lemak dihidrolisis dengan larutan NaOH, salah satu produknya adalah A. propanol, B. ester, C. gliserol, D. asam asetat, E. nitrogliserin. Jawabannya adalah gliserol. Hidrolisis triasil gliserol oleh basa biasa dikenal sebagai saponifikasi, menghasilkan gliserol dan garam dari asam karboksilat rantai panjang yang dikenal sebagai sabun. Semacam ini gliserida hidrolisis dengan NaOH dihasilkan gliserol dan sabun. Nomor 57. Kolesterol LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat karena A. bergabung dengan protein membentuk high density lipoprotein atau HDL, B. dapat larut dalam air, C. berperan dalam pengangkutan lemak ke dalam sistem metabolisme tubuh, D. berperan dalam pembentukan selaput pembungkus saraf, E. tidak larut dalam air sehingga dapat mengendap di pembuluh darah sebagai padatan yang mempersulit pembuluh darah. Oke, jawabannya adalah yang E. tidak larut dalam air sehingga dapat mengendap di pembuluh darah sebagai padatan yang mempersempit pembuluh darah. Pembahasannya semacam ini. Kolesterol LDL di dalam pembuluh darah tidak larut dalam air sehingga dapat mengendap di pembuluh darah sebagai padatan yang mempersempit pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ini dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan bahkan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Jika hal itu terjadi di otak, akan mengakibatkan stroke. Oleh karena itu, kolesterol LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat. Sedangkan pilihan A tidak tepat karena high density lipoprotein terbentuk jika lemak tidak jenuh bergabung dengan protein. Pilihan B juga tidak tepat karena kolesterol LDL tidak dapat larut dalam air. Yang larut di dalam air adalah HDL. Pilihan C dan D tidak tepat karena masing-masing merupakan peran kolesterol dan fosfolipid. Nomor 58. Asam lemak tak jenuh tunggal disebut juga omega 9 karena A. tersusun dari 9 atom karbon, B. ikatan rangkapnya terletak atom C ke-9, C. memiliki cabang pada atom karbon ke-9, D. ikatan rangkap terletak pada atom C ke-6, E. ikatan rangkap terletak pada atom C ke-3. Jawabannya adalah ikatan rangkapnya terletak pada atom C ke-9. Asam lemak tak jenuh terdiri dari asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh tunggal disebut juga omega 9 karena ikatan rangkapnya terletak atom C ke-9. Nomor 59. Rumus molekul asam palmitat adalah, oke, perhatikan ini. Asam palmitat ada 10, 14, 22, 16, 13. Oke, jawabannya adalah ini adalah asam laurat, ini asam palmitat, ini asam lignoserat, ini asam stearat, ini asam myristat. Tolong dihafalkan ini. Nomor 60. Lemak digunakan sebagai sumber energi cadangan yang disimpan pada A. lambung, B. jaringan ikat, C. hati, D. jaringan adiposa, E. pada usus. Jawabannya adalah jaringan adiposa. Sebagai nutrisi, minyak dan lemak merupakan sumber energi utama dan digunakan sebagai energi cadangan yang disimpan pada jaringan adiposa dalam tubuh. 2/3 dari total energi sel tubuh berasal dari trigliserida pada jaringan adiposa ini. Oke, ini tadi penjelasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2 materi makromolekul subbahasan lipid. Semoga
penjelasan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.